Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Universitas Brawijaya siap menerima mahasiswa dari perguruan tinggi ASEAN yang akan melakukan inbound dalam program Sea Teacher 2023. Kesiapan tersebut diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Profesor Imam Santoso. Menurutnya, UB sudah siap untuk mengirim dan menerima mahasiswa program Sea Teacher. Besaran jumlah mahasiswa akan disesuaikan dengan kuota dari masing-masing fakultas yang ada. Pihaknya sudah bergerak untuk melakukan sosialisasi kepada fakultas agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Program Sea Teacher merupakan kolaborasi antara 78 perguruan tinggi di kawasan ASEAN untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dalam program pendidikan. Universitas Brawijaya siap menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di ASEAN yang akan melakukan inbound dalam program Sea Teacher. Program ini merupakan kolaborasi 78 perguruan tinggi di Indonesia yang dimaksudkan agar mobilitas mahasiswa dan guru di kawasan ASEAN meningkat. Jumlah mahasiswa asing yang akan diterima di UB nantinya disesuaikan dengan kuota dari masing-masing fakultas yang ada di UB. Pimpinan universitas saat ini sudah melakukan tahapan sosialisasi kepada fakultas agar nantinya dapat mengirim mahasiswa ke luar negeri dan siap menerima mahasiswa asing ke UB. Intinya kita mendorong sebanyak mungkin mahasiswa kita untuk aktif terlibat dalam student mobility, dan kita akan melakukan sosialisasi kepada fakultas-fakultas untuk bisa mendorong para mahasiswa kita mengikuti berbagai program, salah satunya di program mobility ini ke berbagai negara di ASEAN. Jadi ada Filipina, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam gitu ya, yang mereka semua bersedia untuk berkolaborasi dengan kita untuk menerima mahasiswa kita melakukan program student mobility ini. Dan kita juga demikian. Kita juga akan berkoordinasi dengan fakultas untuk menerima, tentu dengan sesuai kapasitas fakultas masing-masing, tapi dari sisi policy kita akan mendorong sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas masing-masing tentunya untuk menerima student mobility atau inbound student dari negara-negara di ASEAN. Program Sea Teacher memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa maupun guru di kawasan ASEAN untuk mendapatkan pengalaman baru dalam bidang pendidikan yang dapat dikembangkan di negaranya masing-masing. Wakil Rektor UB Bidang Akademik Profesor Imam Santoso meminta kepada mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar negeri untuk mempersiapkan kemampuan bahasa secara maksimal. Imam mengatakan kemampuan bahasa merupakan dasar bagi mahasiswa agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru di luar negeri. Untuk itu, dirinya berharap selain persyaratan administratif, mahasiswa juga mempersiapkan kemampuan bahasa sejak dini melalui serangkaian tes yang sudah dipersyaratkan agar dapat lolos dalam program tersebut. Universitas Brawijaya memiliki kebijakan untuk mengirim sebanyak-banyaknya mahasiswa ke luar negeri agar mendapatkan wawasan global dan meningkatkan soft skill mahasiswa. Kemampuan bahasa menjadi hal penting bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Melalui standar minimal yang telah ditetapkan, kemampuan bahasa ini diharapkan dapat menunjang kemampuan adaptasi mahasiswa ketika melakukan kuliah di luar negeri. Kemampuan bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai bekal untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang baru dan menyerap berbagai ilmu baru dalam perkuliahan. Ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi, misalnya minimal semester, karena untuk ikut student mobility tentunya itu kalau bisa semester 5 atau semester 6 ke atas gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan aktivitas akademik di program studi itu sudah terlampaui. Tentu kemudian ada hal-hal yang bisa disupport dari universitas dan ada yang harus disupport secara pribadi.
Kemudian dia tentu harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk bisa berkomunikasi dan melaksanakan aktivitas akademik di sana. Dan yang ketiga, dia juga adalah personal yang memiliki kemampuan adaptasi dengan kondisi baru, karena tentu setiap negara, setiap perguruan tinggi, dan tentu para mahasiswanya memiliki style, habit, sehingga kemampuan beradaptasi, berkomunikasi dengan pihak sana itu memiliki kemampuan yang memadai dari sisi skill komunikasi dan adaptasi. Universitas Brawijaya mendorong kepada mahasiswa yang akan mengikuti program ke luar negeri untuk mempersiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, termasuk kemampuan bahasa. Inflasi pada bulan Maret 2023 mencapai 0,18% atau naik dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,16%. Hal ini dijelaskan oleh Puji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik. Secara tahunan, inflasi hingga Maret 2023 mencapai 4,97%. Sektor makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang terbesar pada inflasi bulan ini dengan kontribusi sebesar 0,09%. Kenaikan harga bahan pokok dan cukai rokok diyakini menyebabkan sektor ini memberikan andil besar pada inflasi Maret 2023. Kenaikan cukai rokok sebesar 10% sejak Januari 2023 dan kenaikan harga bahan pokok menjadi faktor yang menyebabkan peningkatnya inflasi pada bulan Maret 2023. Secara gradual, harga pokok terus mengalami penyesuaian sebagai akibat dari kenaikan cukai. Kenaikan harga bahan pokok terjadi karena adanya gangguan persediaan akibat anomali cuaca pada berbagai daerah. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok juga dikarenakan pada bulan Maret sudah masuk bulan Ramadan yang menyebabkan kenaikan permintaan pada berbagai kebutuhan bahan pokok. 2023 terjadi inflasi sebesar 0,18% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 114,16 pada Februari 2023 menjadi 114,36 pada Maret 2023. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 4,97%, dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,68%. Jika dilihat secara series sebagaimana disajikan pada grafik inflasi Maret 2023 secara bulan ke bulan, terlihat lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari 2023 yang sebesar 0,16%. Harga komoditas beras, cabai rawit, bensin, rokok kretek, dan transportasi udara menjadi penyumbang terbesar kenaikan inflasi pada bulan Maret 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menjelaskan, komoditas makanan minuman, rokok, dan transportasi membuat kenaikan inflasi pada Maret 2023. Komoditas tersebut saat ini mengalami kenaikan permintaan seiring dengan aktivitas bulan Ramadan yang terjadi pada bulan Maret 2023. Pada sektor transportasi udara juga mengalami kenaikan permintaan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran dalam bidang transportasi udara. Kenaikan inflasi pada bulan Maret 2023 salah satunya disumbang oleh pengeluaran yang bertambah pada kebutuhan makanan, minuman, rokok, hingga transportasi udara. Hal ini tercermin dari kenaikan harga beras, harga rokok kretek. Selain itu, pengeluaran masyarakat untuk bensin dan transportasi udara juga mengalami kenaikan.
Peningkatan aktivitas masyarakat menjelang bulan puasa dan awal puasa diyakini menyebabkan kenaikan pengeluaran masyarakat pada komoditas penyumbang inflasi. Bulanan terbesar pada Maret 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dengan deflasi terdalam pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Komoditas penyumbang inflasi secara mantuman terbesar diantaranya adalah angkutan udara, bensin, beras, cabai rawit, dan rokok kretek filter. Sementara komoditas pendorong deflasi secara mantuman terbesar untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif air minum PAM. Inflasi pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 0,18%, yang naik jika dibandingkan dengan inflasi bulan Februari sebesar 0,16%. Menyambut ulang tahun Kota Malang yang ke-109 pada 1 April 2023 tahun ini, 9 mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Cabang Malang kembali menggelar Malang Shopping Adventure selama sebulan penuh. Ketua APPBI Malang Suwanto menjelaskan, Malang Shopping Adventure digelar sejak tanggal 1 April hingga 30 April dengan menghadirkan diskon hingga 70% di 9 mal yang terlibat pada tahun ini. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan retail, terutama dalam menyambut Idul Fitri, dan memberikan pilihan yang menarik bagi warga Malang yang ingin berbelanja berbagai kebutuhan selama bulan April. Malang Shopping Adventure kembali digelar serentak di 9 mal yang ada di Kota Malang mulai 1 April hingga 30 April 2023. Pesta belanja ini merupakan tahun yang ke-10 sebagai salah satu bentuk dalam merayakan Hari Jadi Kota Malang. Mal yang terlibat pada tahun ini adalah Malang Town Square, Transmart, Mall Dinoyo City, Plaza Begawan, Cyber Mall, Malang City Point, Plaza Araya, Malang Plaza, dan Lipo Plaza Batu. Selama 1 bulan penuh, pusat perbelanjaan ini menyediakan diskon hingga 70% dan kupon undian belanja yang akan diundi pada pertengahan Mei 2023 dengan gelaran sepeda santai. Program ini diharapkan dapat menyemarakkan Hari Jadi Kota Malang dan menyambut Idul Fitri. Secara konsep sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan memberikan diskon sampai dengan 70%, kemudian kita juga memberikan undian ya. Jadi dalam belanja 50.000 atau kelipatannya itu nanti bisa mendapat kupon di masing-masing mall, ada 9 mall, dan kemudian kita undi untuk memperebutkan beberapa hadiah dari elektronik, terus kemudian ada hadiah utama sepeda motor. Kemudian kami tutup nanti dengan fun bike, yaitu Mancal Sunway tanggal 14 Mei, yang nantinya juga akan ada door prize di situ, yaitu sepeda motor dan kendaraan elektronik yang lainnya. Artinya 14 hari ya Mas ya? Tanggal 14 Mei, penutupannya. Tetapi untuk programnya tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Mas, untuk target pengunjung dan juga target transaksi tadi juga sih. Oke, jadi saya kira untuk target transaksi kita memang kita harapkan bisa naik berkali lipat, karena kebetulan bareng dengan momennya Lebaran. Kemudian harapannya setelah Lebaran kita bisa naik berkali-kali lipat lagi dengan transaksi, ya kita pasti harapannya bisa ratusan miliar ya selama.
Shopping Adventure 2023 diharapkan menjadi momen untuk membangkitkan kembali ekonomi di Malang seperti sebelum masa pandemi. Gelaran tahunan ini merupakan yang perdana sejak terhenti sejak pandemi. Untuk itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Cabang Malang, Suwanto, mengatakan pihaknya membidik transaksi hingga ratusan miliar dari 9 mal yang terlibat. Gelaran MSA tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, sehingga diharapkan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan sektor retail dan ekonomi Malang. Secara umum, tingkat kunjungan pusat perbelanjaan belum sepenuhnya pulih seperti sebelum masa pandemi. Pesta Belanja Malang Shopping Adventure 2023 yang bertepatan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri diharapkan dapat meningkatkan penjualan sektor retail dan pusat belanja di Malang. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Cabang Malang mentargetkan selama 1 bulan transaksi dapat menyentuh angka ratusan miliar. Untuk itu, setiap mall yang akan memberikan diskon hingga 70% serta undian agar dapat menarik perhatian pengunjung. Kegiatan MSA 2023 diharapkan dapat menjadi penanda kembali bangkitnya sektor retail di Malang seperti sebelum pandemi. Hal ini secara umum nantinya akan meningkatkan perekonomian Kota Malang. Saya kira untuk target transaksi kita memang kita harapkan bisa naik berkali lipat karena kebetulan bareng dengan momennya Lebaran. Kemudian harapannya setelah Lebaran kita bisa naik berkali-kali lipat lagi dengan transaksi, ya kita pasti harapannya bisa ratusan miliar ya selama proses. Pak, ini sudah memasuki tahun ke-10, mungkin apa ada hal yang menarik untuk bisa digairkan pada masyarakat untuk mengikuti Malang Shopping Adventure ini? Iya, kalau di tahun ini memang nggak ada perbedaan. Kita justru mau coba cek ombak ya, karena selama ini kan ekonomi setelah pandemi berat sekali. Nah, hanya dengan adanya Malang Shopping Adventure ini, juga saja kita kepingin traffic bisa kembali di tahun seperti tahun 2019 sebelum pandemi. Jujur aja secara data kami ini belum bisa sampai di akar situ. Kalau kita ngomong secara traffic overall mall itu di Malang sendiri itu ada beberapa mall memang sudah di angka 100%, tetapi di mall-mall yang lain ada juga yang masih 80%, masih ada juga yang 70%. Nah, harapan kita dengan adanya Malang Shopping Adventure ini kita bisa kembali lagi secara transaksi maupun secara traffic kembali di tahun 2019. Nah, kita lagi coba cek ombak dulu. Kalau secara konsep acaranya pasti karena adventure, artinya memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mereka beradventure belanja di 9 mall yang kami sediakan. Saat ini, tingkat kunjungan pusat perbelanjaan pasca pandemi sudah mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya situasi ekonomi masyarakat. Menyambut Idul Fitri, desainer Kota Malang Andi Sugi mengeluarkan koleksi terbarunya yang dapat digunakan untuk merayakan Idul Fitri. Mengusung konsep outer yang terinspirasi dari kimono Jepang, koleksi Andi Sugi dapat digunakan karena simple dan stylish untuk berbagai ukuran. Andi Sugi menjelaskan konsep koleksi lebaran ready to wear-nya memadukan outer dengan bawahan model sarung sehingga dapat digunakan oleh pria maupun wanita. Dengan desain yang simple dan praktis diharapkan memudahkan bagi pemakai dalam berbagai aktivitas selama Idul Fitri. Banyaknya aktivitas lebaran yang dilakukan bersama keluarga maupun kerabat menjadi inspirasi bagi desainer Kota Malang Andi Sugi untuk mengeluarkan koleksi lebaran ready to wear yang simple namun stylish. Pada tahun ini, Andi memadukan outer ala Jepang dengan bawahan model sarung yang praktis digunakan baik oleh pria maupun wanita. Dengan model yang simple, maka memudahkan bagi pengguna dalam memakai di tengah aktivitas silaturahmi Idul Fitri yang padat. Koleksi ready to wear Andi Sugi juga dapat dipakai untuk berbagai ukuran sehingga tidak menyulitkan bagi pecinta fashion. Untuk konsep itu adalah brand dari saya yang kedua atau second line brand, dan itu konsepnya emang dari dulu sampai sekarang adalah outer, di mana inspirasinya terbesar saya adalah negara Jepang, yaitu kimono. Cuma ini saya styling lagi dengan cuttingan yang berbeda lagi, dengan styling yang lebih ready to wear dan tidak terlalu berat, sehingga cocok untuk event saat ini, yaitu event Ramadan, di mana konsep dari rata-rata produk ready to wear saya adalah unisex fashion, bisa dipakai laki-laki sama perempuan. Begitu juga
untuk all size, dalam arti kata bisa dipakai untuk yang bentuk badannya besar, kurus, tinggi, dan sebagainya, masih bisa memakai produk saya. Kurang lebih semacam itu. Jadi yang AMM apa yang sendiri? AMM. Yang ini. Ini yang AMM atau AMM? Ya, yang mana nih? Enggak, yang tadi Mas Andi jelasin yang AMM. AMM. Oh, beda. Iya. Kalau yang satunya? Oh ya. Untuk yang koleksi saya, yang berikutnya adalah waktu di-show-kan oleh model profesional. Kan hari ini saya ada 2 nih. Supermodel, yaitu model-model kelas atas atau lawas. Nah, ada juga yang model-model bisa dikatakan model profesional. Untuk yang model profesional bisa dikatakan mengeluarkan koreksi kurang lebih seperti Maruko dan sebagainya. Tetap cuttingannya adalah cuttingan loose, eyeline, dan tidak berbentuk sama sekali, dan mengandalkan outer juga. Dan ini saya kerjasama dengan rekan saya, kakak saya, yaitu Haji Roshid. Beliau adalah desainer batik tulis, dan saya kombinasi dengan beberapa line dari beberapa bahan-bahan sehingga jatuhnya itu seperti layering, terus kemudian total looknya masih bisa dipakai untuk all occasion. Oke, terakhir Mas Andi, sebenarnya tren baju Idul Fitri saat ini, tahun ini seperti apa sih? Untuk tren saat ini, Koleksi ready to wear dengan brand value ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai busana yang fleksibel namun stylish selama masa Idul Fitri. Generasi milenial diharapkan tidak menjadi generasi slogan tanpa makna, namun harus menjadi generasi yang memiliki karakter dan kepribadian yang bersumber kepada Al-Quran. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pusat Pembinaan Agama UB, Dr. Husnul Fatoni dalam Kultum Duhur Masjid Raden Patah UB. Menurut Husnul, generasi milenial dan berbagai sebutan lainnya tidak bisa dibiarkan menjadi generasi yang simbolik tanpa makna. Sebagai generasi penerus, mereka harus dididik menjadi generasi yang memiliki kepribadian dan akhlak Al-Quran agar mampu menebarkan rahmat bagi alam. Generasi milenial dan Z merupakan generasi aset masa depan bangsa karena merupakan calon pemimpin masa depan. Untuk itu, generasi milenial harus mendapatkan pembinaan yang tepat agar tidak menjadi generasi simbolik tanpa makna. Pembinaan generasi milenial tidak dapat dilakukan dengan cara simbolik, namun harus berdasarkan kepada kandungan Al-Quran agar dapat menjadi generasi rahmat bagi seluruh alam. Pembinaan tersebut dilakukan secara sistemik dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang mampu mengarahkan generasi milenial kepada kehidupan yang bersendikan nilai agama dengan lebih baik. Generasi apapun namanya, apa generasi Z, apa generasi milenial, atribut-atribut itu harus dimaknai. Kalau sekedar artifisial, maka sesungguhnya kita terjebak pada simbol-simbol yang membanggakan diri tanpa makna. Karena itu tugas generasi itu melanjutkan misi kemanusiaan Rasulullah SAW, yaitu rahmatan lil alamin. Untuk itu, membina generasi milenial tidak terbatas retorika dan argumentatif, tetapi harus menggali nilai-nilai dasar yang menjadi sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena target rahmatan lil alamin itu tidak main-main, yang tidak mungkin bisa ditunaikan oleh generasi yang sekedar generasi simbol. Kultum Duhur Masjid Raden Patah merupakan salah satu media dakwah tematik yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Diharapkan kultum ini mampu mengisi ruang-ruang kosong keagamaan menjadi lebih bermakna dalam keseharian. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.